pada hari ini tanggal 18 Maret 2020 pukul 18.00 belum ada kita temukan yang orang dalam pemantauan maupun pasien dalam pengawasan terkait dari COVID-19 ini. Jadi insya Allah Pasaman Barat masih aman sampai pada 18.00 pada hari ini. Pemantauan seperti apa yang akan dilakukan terhadap orang yang mungkin memiliki riwayat akan pulang atau bagaimana, Bu? Dilakukan pemantauan terhadap orang yang datang itu datang dari luar negeri maupun yang datang dari daerah yang terjangkit COVID-19. Dilakukan pemantauan, baik dia monitoring mandiri, nanti akan diberikan edukasi monitoring mandiri, kemudian menjaga jarak. Dan itu kita lakukan monitoring mandiri namanya selama 14 hari, jadi mengurangi aktivitas yang tidak perlu, seperti mungkin dia ke tempat-tempat umum atau apa, itu agak dikurangi. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain lebih kurang 1 meter. Kita berikan untuk menjaga kesehatan, seperti kalau misalnya cuci tangan, kemudian kalau ada gejala seperti demam itu kan langsung ke fasilitas kesehatan. Tetap dia makan sayur, makan buah, tetap itu untuk menjaga meningkatkan kesehatan tetap diupayakan. Bu, jika isolasi. Kalau seandainya positif, jadi misalnya ada yang datang. Kalau positif kita masih kita merujuk ke rumah sakit rujukan karena belum ada untuk pemeriksaan. Jadi untuk dinyatakan positif itu pun itu sudah dirujuk ke Padang karena Padang yang bisa untuk melakukan swab tenggorokan untuk pemeriksaan. Jadi dilakukan swab tenggorokan, nanti dia dikirim ke Jakarta, nanti hasilnya dia tetap di Padang. Tidak di Padang kalau seandainya memang ada dengan gejala pasien dalam pengawasan itu dengan ada gejala itu langsung menuju ke Padang. Berarti di rumah sakit di RSUD kita nggak ya? Belum ada. Jadi di Jamil ya? Di Jamil kan memang protapnya gitu dengan rujukan. Yang dari ada masyarakat yang datang dari luar, itu kita himbau untuk melaporkan ke puskesmas, fasilitas kesehatan yang terdekat lah. Bu, ciri-cirinya seperti apa, Bu? Ciri? Orang yang terjangkit atau tersebar penyakit ini? Oh, ciri-cirinya dia ada demam, lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian ada batuk pilek, kemudian ada sesak nafas atau gangguan pernafasan sampai sesak. Jadi, dan juga ada riwayat perjalanan. Riwayat perjalanan, kemudian ada riwayat kontak. Misalnya dia tidak melakukan perjalanan, tapi dia ada kontak dengan orang atau dengan hewan yang membawa penyakit ini, itu bisa menular. Jadi hewan bisa ya, Bu? Kalau hewan bisa, karena hewan dulu sebagai karier di dalam tubuh hewan itu ada virus dari COVID-19 ini, itu yang akan menularkan. Tapi kalau kita Indonesia itu kontak langsung ya. Hewan itu kelelawar, ular, kodok juga bisa, kakak juga bisa. Jadi kalau misalnya ada yang datang dari luar negeri misalnya atau dari daerah yang terjangkit COVID-19 ini, itu memang kita sarankan untuk monitoring mandiri. Jadi dia sendiri yang isolasi sendiri, kemudian dia membatasi aktivitas dengan orang lain, kemudian ada jarak 1 meter, lalu kalau misalnya dia memang ada virus, tolong memakai masker. Bu, untuk alat di kita kalau untuk misalnya seandainya ada pasien itu yang belum ada. Itu sudah jadi apa ya, kita sudah, tapi kita untuk perencanaan sudah dilakukan perencanaan. Jadi nanti kalau memang apa itu akan tapi segera mungkin ya, Bu ya? Segera mungkin. Untuk apa, Bu? Untuk tes apa namanya, Bu? Suhu kita udah ada ya? Suhu kita sudah ada. Itu instansi gimana, Bu? Instansi kebetulan kalau untuk apa nanti dikembalikan kebijakan nanti itu. Ya, kebijakan posko Satgas Induk, Pak. Iya. Sebagai dari dinas kesehatan, Bu, menyarankan itu. Kalau kita menyarankan, kita ada protap untuk penerimaan tamu, itu bisa kita nanti sarankan ke Satgas. Satgas ya? Untuk anggaran itu ke manajemen, Pak. Di ambulan itu sendiri, nanti kan kalau misalnya APD kan tetap memakai masker, memakai handscoon, pokoknya yang kita akan minimalisir untuk penularan. Jadi untuk beberapa hari ini umpamanya sudah ada terjadi, berarti kita nggak siap, Bu ya? Yang orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan itu bisa dilakukan dengan sederhana ya, APD sederhana ya, dengan kan ya dia karena COVID ini dia secara droplet langsung, jadi partikelnya itu tidak di udara tapi mikropartikelnya kan berat tuh. COVID ini dia secara droplet langsung, jadi partikelnya itu tidak di udara tapi mikropartikelnya kan berat tuh. Kalau yang COVID ini beda dengan virus yang lain. Kalau virus lain kan ngambang di udara, pokoknya agak berat, jadi dia akan menempel di baju, akan menempel di benda-benda misalnya dia bersin. Jadi kalau misalnya untuk apa kan pasien juga diberi masker, yang petugas diberi masker dan juga memakai alat pelindung diri. Tapi yang jelas langkah kita adalah mengedukasi bagaimana perkembangan COVID-19 ini di Kabupaten Pasaman Barat bisa kita eliminir sedemikian rupa, dan mudah-mudahan tidak terjadi, karena sampai hari ini belum ada di Pasaman Barat yang suspek terhadap virus COVID-19 ini. Oke, Pak, ini terakhir Bang, terkait pencegahan atau Satgas ini Bang, perang apa sih yang dilakukan, perang hoax atau gimana Bang? Ya, kita di Pasaman Barat melakukan perang terhadap hoax, berita-berita tentang COVID-19 ini yang tidak benar, dan juga kita menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mewaspadai setiap informasi yang berkembang di medsos atau di media elektronik lainnya tentang tingkat kebenarannya. Ini yang kita lakukan juga. Jadi dua hal, kita perang melawan hoax, kita juga perang melakukan perang terhadap COVID-19 dalam percepatan penanganannya.